bird on a tree. I'm just sitting here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat hari ulang tahun Negara Republik Indonesia yang ke-77. Saya sebagai konten kreator, terutama di bidang pendidikan, mengucapkan Dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77. Merdeka! Sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seorang konten kreator, saya ingin mempersembahkan video terkait tentang ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu ataupun teman-teman mungkin pernah melihat video YouTube saya yang ini. Bapak kirim ke GCR, ini contohnya kelas 10 IPA 1. Video terkait bab 6 tentang ancaman. Nah, adanya di paling bawah ini. Di sini, di tugas belajar mandiri murid. Nah, nanti kamu tinggal lihat saja. Di sini sudah ada petunjuknya, yaitu kamu pilih salah satu kasus ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Jadi kamu pilih nih, salah satu nih. Nah, di video saya yang tadi, saya memberikan tugas kepada murid-murid untuk menganalisa ancaman-ancaman yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian mereka menceritakan. Ini merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang coba saya desain untuk memberikan informasi, untuk mengedukasi murid-murid kelas 10 tentang ancaman-ancaman apa saja yang membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nanti Bapak Ibu serta teman-teman semuanya akan melihat narasi-narasi ancaman yang dihadapi oleh negara kita yang tercinta ini dari pendapat dan analisa murid-murid kelas 10. Terima kasih dan selamat menikmati video berikut ini, serta saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman di YouTube yang sudah membuat channel ini menjadi besar. Saya sangat-sangat berterima kasih sekali, dan apabila ada saran, kritik, atau masukan, jangan sungkan-sungkan. Silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah, saran, masukan, atau kritik dari teman-teman semuanya akan membangun channel YouTube ini menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat menikmati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azalia Menardi dari kelas 10 IPA 2 akan menjelaskan tentang ancaman COVID-19 di Indonesia. Sejarah coronavirus bermula pada laporan pertama wabah COVID-19 yang berasal dari sekelompok kasus pneumonia di kota Wuhan, China sejak akhir Desember 2019. Awal timbulnya kasus adalah pada tanggal 1 Desember 2019. Gejala dari pasien meliputi demam, malaise, batuk kering, yang didiagnosis sebagai gejala infeksi virus pneumonia. Awalnya penyakit itu disebut pneumonia Wuhan oleh pers karena gejala yang serupa pneumonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebabnya adalah coronavirus baru. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, menamai virus baru 2019 novel coronavirus pada 12 Januari 2020 dan kemudian secara resmi mengubahnya menjadi penyakit coronavirus 2019 COVID-19 pada 12 Februari 2020. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020
ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April 2020, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar COVID di Indonesia. Hingga saat ini, COVID-19 masih tetap ada dan terus bertambah jumlah kasus positifnya. COVID-19 dapat menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan di negara Indonesia. Cukup banyak orang yang beranggapan bahwa COVID tidak nyata atau sebagai akibat dari konspirasi. Banyak informasi yang palsu dan tidak akurat yang disebar luaskan kepada masyarakat. Akibatnya timbul perpecahan antar masyarakat. Mulai dari orang-orang yang terhasut informasi palsu, menolak vaksin, dan tidak mengikuti protokol kesehatan. Untuk mencegah ancaman yang dapat memecah persatuan dan kesatuan negara Indonesia tersebut, yang dapat dilakukan adalah 1. Mengikuti perkembangan informasi seputar COVID-19 melalui sumber informasi yang jelas dan terpercaya. Antara lain informasi dari pemerintah dan media massa yang jelas. Jangan mudah terhasut dan mempercayai berita atau informasi yang tidak jelas asalnya dan tidak didukung data yang jelas. Kedua, pemerintah perlu terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi tentang COVID-19 ke masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih minim informasinya. Ketiga, melawan semua bentuk provokasi atau informasi hoax di lingkungan masing-masing, dengan cara memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan informasi resmi yang bersumber dari pemerintah. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Wirasato Rozan dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan memberikan latar belakang terjadinya COVID-19 dan 3 cara untuk mengantisipasi COVID-19 tersebut. Latar belakang virus corona atau COVID-19 kasusnya dimulai dengan pneumonia atau radang paru-paru misterius pada Desember 2019. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan buanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, misal ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Kasus infeksi pneumonia misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan tersebut. Virus corona atau COVID-19 diduga dibawa kelelawar dan hewan lain yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Coronavirus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Sebelum COVID-19 mewabah, dunia sempat heboh dengan SARS dan MERS, yang juga berkaitan dengan virus corona. Dengan latar belakang tersebut, virus corona bukan kali ini saja membuat warga dunia panik. Memiliki gejala yang sama mirip flu, virus corona berkembang cepat hingga mengakibatkan infeksi lebih parah dan gagal organ. 3 cara untuk mengatasi virus corona ialah dengan memakai masker, meningkatkan ventilasi, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Davira Iza Kamila dari kelas 10 IPA 1. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan kasus ancaman kelompok kriminal bersenjata lengkap di Papua yang disebut KKB. KKB ini terjadi pada bulan April tahun 2021. Dilansir dari kompas.com, KKB adalah singkatan dari kelompok kriminal bersenjata di wilayah Papua yang menyebar teror baik kepada warga sipil maupun TNI dan juga Polri. Diketahui sebelumnya kelompok KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM. OPM menyuarakan soal referendum agar Papua merdeka dan berdiri sendiri. Peristiwa ini terjadi karena pemerintah berinisiatif ingin membangun otonomi khusus bagi Papua dengan anggaran besar. Tetapi nyatanya uang tersebut hanya dinikmati oleh kaum elit dan tidak diserap masyarakat. Hal ini memicukan gerakan perlawanan
yang lebih masif dengan melakukan berbagai kegiatan kriminal. Tujuan KKB Papua adalah ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Karena itu, kelompok ini bisa disebut dengan gerakan separatis yang mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia. Ada 3 cara mencegah ancaman peristiwa yang saya ceritakan tadi dengan cara berlaku adil terhadap semua masyarakat di Indonesia. Jika berjanji harus ditepati dan tidak membeda-bedakan wilayah-wilayah di Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Auliana Hafsari dari 10 IPS 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ancaman kelompok kriminal bersenjata di Papua, atau bisa disebut juga dengan KKB. KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Menurut penelitian kajian Papua, gerakan pro kemerdekaan Papua adalah imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif. Perlawanan OPM secara bersenjata dilakukan pertama kalinya di Manokwari pada tanggal 26 Juli 1965. Sedangkan dari laporan Institute for Policy Analysis of Conflict yang berjudul The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement menyebutkan bahwa organisasi ini terdiri dari faksi yang saling bersaing. Faksi tersebut terdiri dari 3 elemen, yaitu kelompok bersenjata, kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes, dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri, seperti di Pasifik, Eropa, dan Amerika Serikat, yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan. Kondisi ini perlu diatasi dengan cara melakukan komunikasi yang lebih intens. Musyawarah harus dilakukan mulai dari atas hingga bawah, dan yang paling utama adalah bagaimana menghilangkan kesan rasa ketidakadilan yang selama ini ada dihembuskan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Mahira Hyux dari kelas 10 IPA 1, dan saya akan menjelaskan tentang ancaman dari ideologi komunis. Komunisme merupakan sebuah paham atau pemikiran yang memusatkan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi yang ada seperti modal, tanah, tenaga kerja yang memiliki tujuan terwujudnya masyarakat yang makmur. Masyarakat komunis tanpa kelas dan semua orang yang sama, atau dalam bahasa lainnya menyamaratakan semua. Dampak negatif dari ideologi komunisme adalah tidak adanya landasan hidup manusia, yaitu agama dan Tuhan sebagai penopang hidup manusia. Hal itu juga mengapa komunisme tidak boleh ada di Indonesia, karena menyimpang dari Pancasila. Cara mencegah berkembangnya paham komunisme adalah 1. Meningkatkan rasa kebersamaan di antara sesama, 2. Memperdalam makna dan hakikat dari Pancasila, dan 3. Tidak mudah terpengaruhi oleh paham yang sekiranya menyimpang dari Pancasila. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Quinta Adara dari kelas 10 IPS 2. Di sini saya akan membacakan latar belakang ancaman ideologi komunis dan cara dalam mengantisipasinya. Ideologi komunis mulai gencar disebarkan sejak adanya Perang Dingin pada tahun 1947 yang membagi dunia dalam 2 blok, yaitu blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam memperebutkan pengaruh negara-negara lain. Dalam Perang Dingin, tidak hanya pengaruh militer yang diperebutkan, namun juga pengaruh politik, terutama dalam penyebaran ideologi komunis. Di mana pada bulan September tahun 1947, Uni Soviet membentuk Kominform, suatu biro informasi Partai Komunis dan pekerja yang bertujuan memperluas gerakan ideologi komunis di dunia internasional. Hal ini tentu saja sangat mengganggu Amerika. Oleh karena itu, Presiden Amerika Serikat, yaitu Harry S. Truman, atas desakan dari penasehatnya agar mengambil langkah-langkah segera dalam melawan pengaruh Uni Soviet tersebut. Komunis ini mendapatkan sambutan, tidak hanya dari negara sekutu, tetapi juga dari dunia ketiga yang masih kebingungan akibat bekas reruntuhan Perang Dunia Kedua. Terlebih lagi di mana keadaan ekonomi yang belum jelas, terutama kemiskinan. Apalagi bagi negara-negara dunia ketiga yang baru merdeka sangat anti-kolonialisme atau blok barat, yang dipresentasikan dengan negara Amerika.
Sehingga paham komunis yang dibawa oleh Uni Soviet ini mendapatkan angin dari gerakan-gerakan nasionalis yang menentang kembalinya kolonialisme di dunia yang memunculkan gerakan anti-neo-imperialisme dan neokolonialisme seperti di Cina, Amerika Latin, termasuk di Indonesia. Terbukti dengan berdirinya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Di Indonesia, pernah terbentuk Partai Komunis Indonesia atau PKI pada tahun 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI banyak mendapatkan dukungan, khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi depresi ekonomi pada tahun 1923. Tokoh-tokoh komunis di Indonesia antara lain Semaun, Darsono, dan Musso. PKI sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan RI, terjadi pemberontakan oleh PKI pada 30 September tahun 1965 yang disebut G30 SPKI. Peristiwa ini bisa juga disebut sebagai Gestapo, Gerakan September 30 atau Gestok. G30 SPKI adalah suatu upaya penggulingan pemerintah yang sah yang berkuasa di Indonesia. Pada saat itu, 7 perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lain dibunuh. Tujuan berdirinya sebuah partai politik tentu saja ingin berkuasa, apalagi pada pemilu tahun 1955, PKI mendapatkan tempat sebagai partai nomor 4 besar setelah PNI, Masyumi, dan NU. Dengan bekal kemenangan ini, tentu saja tujuan berikutnya adalah sebagai partai penguasa. Di samping partai Islam, kekuatan Angkatan Darat adalah menjadi batu sandungan bagi PKI untuk mewujudkan cita-citanya tersebut. Perang dingin ala Blok Barat dan Blok Timur pun merembet dalam konstelasi politik Indonesia di tahun 60-an itu. Dalam merebut pengaruh, baik dari rakyat, juga termasuk dari pemimpin besar revolusi, yaitu Bung Karno. Bung Karno pun mengandalkan ideologi barunya, yaitu nasionalis agama dan komunis, atau Nasakom. Tentu saja hal ini sangat sulit untuk diwujudkan, karena bersatunya ajaran agama dengan komunis merupakan sesuatu yang mustahil dipertemukan, karena komunis jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, maka muncullah walalah istilah yang terkenal saat itu, yaitu agama adalah candu. Oleh karenanya, agama harus dijauhkan. Nasionalis bisa saja bersatu dengan komunis, nasionalis bisa saja bersatu dengan agama, akan tetapi komunis dengan agama tidak mungkin bersatu, apalagi mencampurkan ketiga-tiganya dalam satu ideologi baru. Cara untuk mengantisipasi atau mencegah ancaman ideologi komunis adalah: yang pertama, mempelajari dan mengetahui makna Pancasila sebagai dasar negara Indonesia melalui mata pelajaran PPKN. Yang kedua, tekun dalam belajar agar kita tahu mana perbuatan yang baik dan buruk, dan juga agar kita dapat lebih bijaksana dalam menentukan pilihan. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang terakhir dan yang paling penting yaitu meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Putri Kalila dari kelas 10 IPS 2. Hari ini saya akan memberikan pemaparan singkat mengenai ancaman kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sekarang minyak goreng dapat dikatakan langka di Indonesia. Hal ini bermula dari Kementerian Perdagangan atau Kemendak yang menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng seharga Rp14.000 per liter mulai hari Rabu 19 Januari 2022. Pada tahap awal, semua retail modern wajib menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liternya. Kebijakan ini akan diuji cobakan selama 6 bulan ke depan. Namun, kebijakan ini justru disalahartikan oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang melakukan panic buying dan penimbunan sejak hari pertama kebijakan tersebut diberlakukan. Bahkan ada orang yang rela mengantri dan menunggu sebelum gerai dibuka. Tak heran jika minyak goreng di setiap gerai sudah habis terjual. Lantas, mengapa minyak goreng langka dan mahal di pasaran? Dilansir dari tribunnews.com, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan ada 2 kemungkinan penyebab minyak goreng langka di pasaran. Pertama, lantaran ada kebocoran untuk industri yang kemudian dijual dengan harga tak sesuai patokan pemerintah. Kedua, ada penyelundupan dan penimbunan dari sejumlah oknum. Padahal, Lutfi mengatakan stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah cukup bahkan melimpah. Lalu, upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal ini berkelanjutan?
Yang kita, masyarakat, dapat lakukan adalah dengan mengurangi penggunaan minyak sehingga stok minyak di setiap rumah tangga tidak cepat menipis. Dikutip dari TV One, pemerintah akan mengupayakan penjualan minyak dengan kemasan yang lebih sederhana, sehingga harga jualnya menjadi lebih murah dan rendah. Pemerintah juga sedang mengusulkan agar pajak yang dikenakan untuk turunan produk CPO besarannya mendekati pajak ekspor untuk CPO. Sekian dari saya, semoga pemaparan yang saya berikan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dio dari kelas 10 IPS 1 akan memaparkan tentang ancaman perang Rusia dan Ukraina terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Latar belakang konflik Rusia dan Ukraina. Konflik dua negara ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Sebelum berkonflik, Rusia dan Ukraina tergabung dalam Uni Soviet. Ukraina ingin lepas dari Uni Soviet dan memerdekakan diri pada Agustus 1991. Saat Uni Soviet dibubarkan, pada Desember 1991, Ukraina secara resmi menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan Ukraina tidak serta-merta memberikan kebebasan. Ukraina kerap bersitegang dengan Rusia. Sepanjang sejarah kemerdekaan Ukraina, ada banyak gejolak besar yang melibatkan Ukraina dan Rusia. Salah satu gejolak yang memperburuk hubungan Rusia dan Ukraina adalah Revolusi Maidan yang terjadi pada 2014. Kala itu, Ukraina menentang supremasi Rusia yang berujung digulingkannya Presiden Ukraina pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Pasca penggulingan Presiden Viktor Yanukovych, pemerintah Ukraina lebih condong pro-Barat. Di tengah kondisi tersebut, Rusia melakukan aneksasi terhadap wilayah semenanjung Crimea yang sebelumnya merupakan wilayah teritorial Ukraina pada 2014. Tak hanya itu, Rusia juga mendukung gerakan separatis Ukraina yang ada di wilayah Donbas yang mendeklarasikan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Dua wilayah ini dihuni oleh masyarakat yang memiliki kultur Rusia, dan ratusan ribu warga Donbas sudah berstatus sebagai warga negara Rusia. Di bawah kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelensky, Ukraina semakin pro terhadap Barat dan ingin mempercepat keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Ini terjadi karena Rusia terus mengancam perbatasan Ukraina, sedangkan Putin bersikukuh dalam tuntutannya agar Ukraina tidak bergabung dengan NATO karena akan mengancam posisi Rusia. Perang Rusia dan Ukraina telah memberikan ancaman bagi NKRI dalam berbagai bidang. Berikut adalah dampak yang terjadi. Yang pertama, aliran uang. Jika perang terjadi berlarut-larut, nilai tukar rupiah terhadap dolar dapat mengalami perlemahan atau terdepresiasi. Jadi nilai tukar rupiah melemah bukan karena kinerja rupiah yang buruk.